Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, terutama berbagai macam kenikmatan yang sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan bagian dari ibadah amalan, yaitu melaksanakan kajian rutin kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, dan semoga kita semua yang berada di sini, bahkan seluruh umat muslim di bumi ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada subuh kali ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita membuka kajian kita pada subuh kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan mengisi kajian kita pada subuh kali ini yaitu Bapak Dr. Sagira SP BKKL MKes FICS. Itu gelar beliau sangat luar biasa sekali, dan insya Allah materi yang akan disampaikan juga insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kali ini dengan tema menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang disampaikan beliau nanti mungkin sangat bernilai untuk kita semua. Amin amin. Dan kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang membawa HP atau mushaf Quran, monggo dibuka, kita tadarus dulu ya. Surat
Al-Fat ayat terakhir. Monggo yang bawa Quran atau mushaf, surat Al-Fat ayat terakhir, satu ayat saja. Ya, Al-Fat ya, juz 26 sebelum surat Hujurat, setelah surat Muhammad. Sudah siap? Oh, syukur ya wis do hafal kabeh. Dadi rasah maca. Pun hafal dereng? Oh, nggih nek dereng tak tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Sadaqallahul azim. Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun dhateng panitia awit paringipun wekdal dhateng kawula supados caos pemut dhateng kita sedaya. Nggih. Sareng-sareng tasyakur alhamdulillah. Betul supen monggo ngunjakaken sholawat dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kula matur cara Jawa saged nggih? Atau ada yang rooming? Hah? Napa? Enak Indonesia apa enak Jawa? Campur. Baik. Menjadi keluarga Allah, apa artinya? Ada yang tahu? Atau judulnya kok aneh toh? Memang bisa gitu? Bisa nggak? Kalau penjenengan jalan-jalan kecamatan Gamping ke barat, terus
ke utara sedikit itu ada suatu gedung yang hari Minggu pagi ini ramai. Hah? Bukan, kok ada salibnya kok. Ada salibnya. Judulnya Jemaat Keluarga Allah. Judulnya Jemaat Keluarga Allah. Kalau kita ya menjadi keluarga Allah, wong mereka aja bisa, masuk kita nggak bisa? Hah? Gitu nggih? Baru dengar toh kata-kata jemaat keluarga. Nah, itu banyak gereja-gereja yang namanya itu banyak. Jemaat keluarga. No, kita harus menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu, benar-benar kita hidup ini penuh dengan masalah, betul nggak? Ada yang datang ke sini tanpa masalah? Hah? Atau ada yang pengen hidup tanpa masalah? Ya, silahkan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wow, pegadian. Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Saat hidup ini diterpa masalah apapun itu, ya, kemarin barusan lewat bencana dunia yang namanya COVID, ya. Jangan khawatir, karena Al-Quran itu sejatinya menjadi solusi bagi setiap masalah. Bahkan tidak selesai di situ. Dengan Quran orang akan meningkat derajatnya, ya, dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, benar-benar kata-kata bahwa orang yang belajar Quran dan mengajarkannya itu adalah orang yang dinilai oleh baginda Nabi sebagai sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita terhadap Quran itu yakni kita beribadah dengannya. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara menelaahnya, dengan cara mengamalkannya. Oke, saya ulang ya. Maka kita harus ikhlas dan terus memelihara niat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa Quran. Kita harus mengagungkan Al-Quran. Kita harus mentadaburi Al-Quran, mencari makna-maknanya dan menghafalkannya, mengamalkannya. Baik. Jadi hadisnya tidak tercantum di sini, tetapi tercantum di buku saya yang sudah dipajang di depan sana. Judul tadi berawal dari sebuah hadis yang bunyinya begini. Kalau ada yang hafal boleh menirukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelayu. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ini Nabi bersabda, sahabat-sahabat bertanya, loh, emang benar siapa itu Nabi? Ya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Hum ahlul Quran wa khosatuh.
mereka adalah yang ahli Quran. Bahkan kalau mereka itu ahli Quran, itu menjadi keluarga dekatnya Allah. Masya Allah, keluarga dekat. Bapak Ibu, keluarga dekat. Nah, pertanyaan berikutnya, terus siapa yang ahli Quran? Ya nomor satu, ya tentu yang sering membaca Al-Quran. Nomor dua, mau menghafalkannya. Nah, maka benar-benar Bapak Ibu, siapa orangnya yang paling sering membaca dan kemudian menghafal, itulah salah satu dari ciri dia itu ahli Quran, dan dia itu insya Allah menjadi keluarga Allah. Pertanyaannya, emang bisa menghafal? Sudah tua biasanya kan gitu, betul nggak? Ini kira-kira tua atau muda-muda? Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu turun untuk orang tua apa untuk orang muda? Jadi kalau jenengan dulu mungkin masih kecil, oh isih cilik we, ya toh? Nah, sekarang udah tua, wah wis tua ya. Terus kapan? Ayo. Jadi ini tulisan tangannya Ustadz Yusuf Mansur sendiri ya. Pada waktu saya menjumpai beliau di Daurah Quran. Jadi beliau menulis, dan tulisan tangan ini sudah saya cantumkan di sampul buku saya yang berjudul Menjadi Keluarga Allah. Karena beliau yakin siapapun itu tulisannya ya, bisa ngafal Al-Quran dengan sangat-sangat mudah. Dr. Syakiran saya sudah membuktikannya, dan beliau menuliskan pengalamannya untuk kita semua. Yusuf Mansur ya, saya tulis di buku tersebut. Jadi ceritanya Bapak Ibu, waktu itu dalam waktu 2 bulan ada program di Pondok Pesantren Insan Mulia di Cilember, Bogor, Jawa Barat. Program itu dilakukan oleh alumni salah seorang muridnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tahu kan siapa beliau? Siapa beliau? Ya, saat ini beliau adalah Rois Imam Masjidil Haram saat ini. Ya, Masya Allah. Nah, tetapi beliau karena alumninya Maroko, beliau menerapkan metode ruhama namanya. Ya, metode ruhama. Ya, detailnya monggo nanti dibaca. Intinya apa? Seseorang itu bisa membaca berulang-ulang satu halaman saja. Kemudian kalau sudah berulang-ulang, ada yang diteliti, ada yang 20 kali baca, terus habis itu ditutupi halamannya, terus suruh baca, itu bisa. Berarti artinya apa? Kalau disuruh baca tapi ditutup terus bisa, artinya apa? Hafal. Jadi dengan cara itu, kemudian halaman demi halaman ya dilakukan dengan cara itu. Berarti dia hafal Quran. Berapa halaman? Kalau mau total berapa halaman? 604 halaman. Halaman bukan ayat. Halaman. Ternyata bisa. Dan program dalam 2 bulan itu diikuti oleh 60 orang. Alhamdulillah 33-nya itu betul-betul bisa menyelesaikan setorannya itu tadi dengan cara seperti itu. Nah, jadi kemudian salah satu pengasuh di program itu, Ustadz Yusuf Mansur, menyatakan seperti ini. Dan ini kata beliau terjemahan dari ayat Quran, ada yang apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Terus lanjutannya, fahal mim mudzakir. Alhamdulillah ada yang nyaut. Sok-sok
di majelis yang lain ora nyaut blas. Ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh telah diciptakan Quran ini untuk mudah dihafal. Ya, fahal mim muddakir. Ini kalau diterjemahkan secara bebas oleh beliau Ustadz Yusuf Mansur yang orang Betawi, nerjemahkannya gini, tinggal elunya mau apa kagak. Lah mau enggak? Nah, harus mau. Katanya pengen menjadi keluarga Allah. Caranya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian saya terus, oh iya ya Allah, jadi posisi kita ini ada di mana? Panjenengan lihat apa namanya gambar ini, anak tangga ya, gambar tangga, unda-undaan, ya, unda-undaan. Coba lihat, kalau panjenengan itu warnanya merah, apalagi merah yang paling bawah, itu judulnya apa? Orang yang tidak mau membaca Quran itu seperti, oke, janganlah. Mosok apa bedanya orang Islam dengan orang kafir? Jangan. Harus naik tingkat. Oke lah, belum bisa baca Quran tapi mau belajar. Naik tingkat lagi. Belum punya kebiasaan baca Quran, ayo mulai dibikin punya kebiasaan baca Quran. Iya, sudah membaca, tapi kalau ditanya, Bu, sudah pernah khatam berapa kali seumur hidup? Pak, sudah pernah khatam berapa kali seumur hidup? Oh, alhamdulillah. Kira-kira 10? Alhamdulillah. Pokoknya Pak, Bu, jenengan kalau ketemu orang ini caranya. Ini tak kasih tahu. Jadi gini, kita itu bisa bercanda, tetapi bercandanya itu ada isinya. Jenengan bawa hadiah, apapun terserah jenengan. Dik atau Mas atau Mbak, saya mau tanya, sudah pernah khatam baca Quran berapa kali? Oh, nah, kira-kira jawabnya kan, berapa ya? Tapi siapa nanti kita kasih hadiah ini, ya, kasih hadiah. Nanti Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang indah ketika seseorang itu jawabannya seperti Pak Panjenengan. Ya banyak lah, 10. Ya lebih lah. Wah, senang banget ketika ada orang Islam yang gemar baca Quran. 20, oh lebih lah pokoknya, 30, nggak ngitung. Pokoknya saya itu setiap hari baca kira-kira setengah juz. Wah, keren. Enek sehari setengah juz berarti sebulan 15 juz, betul nggak? Berarti tiap 2 bulan khatam. Senengnya kasih hadiah, gitu loh. Bercanda Bu, tapi indah. Tapi sebaliknya, berapa kali ya? Dulu sih waktu SMP sudah pernah khatam. Terus habis itu kayaknya belum lagi. Sedih nggak itu? Sedih. Ya udah nih tak kasih hadiah nih Quran, baca ya, gitu. Sedih Bu. Ada orang Islam yang ditanya berapa kali khatam, nggak bisa jawabnya itu bukan karena kebanyakan seperti jenengan, tapi pernah belum ya? Dulu waktu SMP sudah Bu. Dulu waktu SMP lah, saiki wis gerang pongkrang. Kok waduh, astagfirullahaladzim. Ayo kita semua harus bersemangat menjadi keluarga Allah.
mendekatkan Quran kepada umat. Ya. Jadi Pak Bu, orang awam, ya, orang awam. Awam itu artinya apa? Orang umum, ya toh? Jenengan umum ora umum. Nah, kalau orang awam itu ya hanya sampai di situ itu. Ya. Tapi coba lihat kuning, yang kuning, mulai yang kuning ya. Sekali lagi warnanya tolong jangan ditafsirkan aneh-aneh. Orang awam di zaman Nabi, ya, orang awam loh ya, itu biasa membaca Quran dan khatam setiap bulan. Berarti sehari membaca berapa? 1 juz. Anak-anak muda punya gerakan namanya OJ, artinya one day one juz, 1 hari menghafal 1 juz. Ini mendawamkan kebiasaan orang awam di zaman Nabi dan para sahabat. Itu jadi ya paling tidak kita ya seperti itu gitu. Lah syukur lebih banyak lagi, itulah orang mulia, yakni yang mau membacanya lebih dari sekedar orang awam. Ya, bahkan lihat yang hijau, ya, sekali lagi yang hijau, ya, kok biru nggak ada Pak? Biru baru rapat. Baru rapat koalisi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, semulia-mulianya manusia disebut sebagai ma'asyafaratil kiramil bararah. As-safarah al-kiram al-bararah. Jadi orang yang punya kedudukan paling mulia, yakni orang yang mau menghafal Quran. Bahkan kemudian di antara mereka punya kebiasaan menghatamkan itu setiap minggu. Jadi hari hari Jumat itu adalah hari raya bagi para penghafal Quran, karena malam Jumatnya itu menghatamkan bacaannya. Nanti setelah Jumatan dimulai lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai khatam lagi menjelang malam Jumat. Jumatan itu adalah khataman, Masya Allah. Nah, inilah hadis yang tadi saya sebut. Ya, coba diperhatikan bunyinya, inna lillahi, bukan wa inna ilaihi rajiun. Ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Qalu, siapa mereka? Manhum, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Nabi menjawab, mereka adalah para ahli Quran, mereka itu adalah keluarga Allah, wa khassatuh, bahkan keluarga pilihannya. Nah, ya, jadi menjadi keluarga Allah. Oke? Ya. Ini yang tadi saya sebut, bahwa ikhtiar menjadi keluarga Allah salah satunya ya kita bersungguh-sungguh dalam upaya mendekatkan diri kepada Quran. Ya, ini acara yang tadi saya sebut, daurah Quran 2 bulan. Alhamdulillah, ini Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Didin Hafidzuddin ya, yang waktu itu membuka dan menutup acara. Bahkan selesai itu Bapak Ibu, saya sowan Kiai, kalau ada yang kenal, Kiai Darman Masduki di Pondok Ta'abud.
Wonokromo. Ya, beliau juga pemegang sanad Quran dari Mbah Arwani dari Kudus ya, teman muridnya Mbah Kiai Munawir Kerapiak. Saya membacakan bacaan Quran di hadapan Kiai Darman Mastuki mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Saya membaca Al-Fatihah di hadapan beliau itu 3 bulan baru dianggap benar. Tapi saya seneng gitu. Jadi saya setiap subuh seperti ini hari Rabu, pokoknya selain hari Jumat, selain hari Rabu dan Jumat, saya datang ke pondoknya beliau. Saya baca. Biasanya dikasih waktu sekitar 1 jam. Ya, saya baca Al-Fatihah itu, waduh, berapa kali pertemuan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi setiap datang harus dibaca Fatihahnya. Nah, masuk surat Al-Baqarah saya baca. Waduh, susah sekali untuk bisa benar menurut standar hufat para pemegang sanad Quran itu memang standarnya tinggi. Tapi saya senang dan saya lakoni itu. Ya, Al-Fatihah itu 3 bulan baru ya sudah, sekarang langsung nggak usah dibaca Fatihahnya. Sudah dianggap benar. Sudah dianggap benar nih 3 bulan. Nggak apa-apa, saya senang. Dan kemudian terjadilah itu berulang, maksud saya terus menerus setiap pagi sampai 1,5 tahun saya baru selesai membacakan, sampai beliau pada akhir acara ya penasaran. Jadi karena saya merasa sebagai dokter itu, Bapak Ibu, jenengan tahu nggak sekolahnya berapa lama? Dokter. Ya. Dokter itu 4 tahun itu baru sarjana kedokteran. Belum koasnya di rumah sakit minimal 2 tahun. Ya. Jadi paling cepat 6 tahun. Alhamdulillah di Gajah Mada itu tiap angkatan 150 mahasiswa. Waktu barengan saya itu yang lulus 6 tahun pas itu hanya 55 orang. Ya, alhamdulillah saya termasuk diantaranya. Bapak Ibu, kemudian saya kan praktek jadi dokter. Bangga, bukan masalah bangganya, tapi masalah pertanggungjawaban saya sebagai dokter waktu nyontek itu. Memang ijazah saya resmi, saya lulus ujian, saya dilantik kan gitu, di wisuda. Nah, Quran juga begitu. Saya bilang, karena Pak Kiai itu bertanya, Pak Dokter kok nggih sempat-sempate ya ngaji gitu. Saya matur, Pak Kiai, lah kalau saya itu diminta untuk ngaji juga seperti ini dan tempat-tempat lain, rasanya gimana gitu kalau saya itu nggak punya ijazah gitu. Makanya yang tengah inilah lembar ijazah saya dari Pak Kiai Darman Mastuki. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka yakin bahwa kalau kecerdasan saja itu tidak cukup, tetapi niat kita menjadi penghafal Quran itu betul-betul niat yang harus dipancangkan hanya untuk Allah, dan kemudian Allah akan memampukan kita ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh, saya ketemu dengan adik Ahsani, ini cukup viral waktu itu di televisi. Dia umur 6 tahun 10 bulan itu sudah hafal Quran dan juga hafal hadis, Masya Allah ya. Jadi bisa, pokoknya bisa, asal mau ya. Masalahnya itu kalau nggak mau
ya kalau panjenengan merasa sudah tua tetap bisa, tapi ya saat ini paling tidak kemudian sadar dan ayo anak-anaknya, cucu-cucunya mulai dibimbing supaya mereka menjadi senang dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Quran itu bisa meningkatkan IQ, ya, kecerdasan. Kenapa? Karena dia meningkatkan yang namanya axonal sprouting. Ya, axonal sprouting itu kalau diterjemahkan, otak itu ibarat tanaman, kemudian tanamannya itu ranting cabangnya itu jadi banyak. Nek cara Jawane ngrembuyung, ya ta? Kalau pohon karo ngrembuyung kan berarti subur, bagus, bakal banyak buahnya gitu. Itu Al-Qur'an itu bisa membuat seperti itu, menyuburkan otak. Ya. Bahkan ketika anak itu masih dalam kandungan, itu sudah bisa mendengar. Nah, Masya Allah ya. Makanya banyak ayat yang bunyinya begini, wa ja'ala lakumus sam'a, betul nggak? Ya, wal absara wal afidah. Sam'a itu disebut pertama kali karena memang indera pendengaran itu sudah berfungsi bahkan sejak bayi masih di dalam kandungan. Ya, maka anak-anak itu cepat sekali kalau diajarkan ayat untuk dihafal, ya, dan menghafal yang lain-lain cepat sekali anak-anak itu. Ya, maka butuh konsentrasi yang baik, ya, supaya mereka mudah menghafal. Terus yang tua gimana, Bu? Yang tua gimana? Ya sama aja sebetulnya, nggak apa-apa. Sudah tua pun tetap, karena dalam berbagai penelitian, Quran yang dihafal oleh orang tua itu mencegah kepikunan. Apa? Nah, mencegah penyakit pikun. Nah, jadi artinya tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah jadikan ia itu tambah paham agamanya. Ini hadisnya. Ini ada contoh seorang santri paling tua, namanya Ibu Siti Aisyah, diwisuda sebagai hafizah. Usia berapa? Ini yang rawuh ada yang sudah 80. Oh, pantes tadi ditanya, sudah tua kok? Muda. Ya, soalnya belum 80 tahun. Jadi bisa nggak ngafal? Insya Allah bisa. Nah, Bapak Ibu, apa manfaat lain tentang hafalan Quran ini? Ya, bahkan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Bapak Ibu, siapa kita pasti senang yang namanya dagang, betul? Dagang itu cari apa? Cari untung. Lah, menghafal Al-Quran itu disebut seperti haji, tijarotan lantabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Belum lagi bagi orang yang punya penyakit-penyakit, Quran adalah syifa atau obat.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jadi Quran itu penyembuh. Jenengan ngapal Quran, insya Allah sehat walafiat, tidak pernah sakit. Betul? Terus pasienku piye? Nggak ada pasien, no? Wah, salah ngomong saya. Enggak ding. Saya yakin kalau pasien itu dihubungkan dengan pendapatan saya, pendapatan itu rezeki Allah, sudah jatah saya. Nggak usah takut panjenengan ngapal Quran, saya tetap punya pasien, karena pasien saya adalah ahli hisab. Bukan ahli Quran, Pak, ahli hisab. Alhamdulillah di sini tidak ada yang ahli hisab. Nggak ada toh? Sekarang. Jadi ada, kalau penyuluhan itu 4 sehat, 5 sempurna, 6 menghisap. Saya kalau suluh penyuluhan berhenti merokok susah, angel kandhanane. Akhirnya lek ngandani pun ngerokok mboten napa-napa, mungkin nek watuk periksa nggen kula. Ben rapopo ya ta. Quran adalah obat, dan saya membuktikan bahkan sampai penyakit yang dunia kedokteran nggak bisa nangani. Ini saya pernah menangani pasien yang terkena santet sampai keluar 2000 paku lebih, dan saya termasuk yang mengeluarkan paku itu dengan cara saya operasi. Nah, aku dokter kok. Nah, itu lihat gambarnya. Ya, jadi paku-paku seperti itu, Bu, ada yang nieng, ada yang tugel, ada yang, aduh, masya Allah, itu saya ambil dari tubuhnya. Ya, itu alatnya yo. Aku ki yo men mikir mbok tak bedel terus ono HP-ne ngono lho. Rak yo lumayan. Omong paku-paku we nieng. Jadi gitu ya, ya silahkan dilihat kisah Supiati manusia paku SMP, nanti dilihat di YouTube ya, YouTube saya ya, Dr. Sagiran Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, karena ini kisah ini heboh sampai ustadz-ustadz lain, bahkan dokter-dokter lain pada, wah kok bisa begitu ya, masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan kita itu mendekat kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hidup, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah kita ini akan mencari ketenangan hidup. Jadi nyuwun sewu tiyang Jawi, wong urip kuwi mung golek tentrem. Monggo saiki tentrem nang ndi coba? Wis. Penelitian sudah membuktikan, ini penelitian di Amerika loh, nggak tanggung-tanggung. Seorang muslim yang hanya mendengarkan Quran saja, itu sudah bisa mempengaruhi tekanan darahnya, detak jantungnya, imunitasnya, ketahanan tubuhnya, masya Allah itu. Ya, 97% juga dia bisa membuat ketenangan jiwa dan menyembuhkan penyakit. Pun estu niku
Seneng kula nek tiyang niku do sehat. Angke pasiennya pripun rapopo. Ya. Saya juga belum pernah ndonga, ya Allah muga-muga wong do lara. Le lara sing rada berat. Ben le bayar. Saya belum pernah berdoa begitu. Saya tetap pengennya semua orang sehat. Ya, Bapak Ibu, makin tinggi hafalan, makin tinggi juga kecerdasan emosionalnya. Ini juga penelitian di Bogor yang tadi saya bilang ada 60 santri yang diteliti, Masya Allah, dengan satu rumus, dan kesimpulannya makin banyak jumlah yang dihafal, makin tinggi kecerdasan emosionalnya. Jadi tidak perlu ragu lagi, Al-Quran untuk orang tua maupun untuk anak-anak menyehatkan psikologis. Benar-benar ini Masya Allah ya, penelitiannya di King Abdul Aziz ya, ini Masya Allah di Saudi ya, di Riyadh. Jadi hafalan Quran seseorang itu meningkatkan kesehatan psikisnya. Artinya pada waktu itu para mahasiswa yang mungkin stres, mungkin ya bingung dan seterusnya, dengan menghafal itu kondisinya itu membaik. Bapak Ibu, namanya mahasiswa merantau ya, tahu sendirilah problematikanya. Nah, dengan menghafal itu teratasilah semua. Nah, oleh karena itu, ayo kita semua bergerak ke arah sana. Ya, ada yang tahu penyakit demensia? Demensia itu apa? Ini bacanya hati-hati, kalau orang Jawa itu nek moco demen itu masalah itu. Demen siapa? Masalah itu ya. Demensia itu artinya pikun. Bayangkan setiap 3 detik itu populasi orang pikun tambah 1. Monggo iki mau pengajian wis meh pirang menit iki. Berapa sudah tambah orang pikun? Nah, insya Allah membaca Quran mencegah kepikunan. Jadi Bapak Ibu, tiap orang ketika umurnya menginjak 30 tahun, maka sel-sel otaknya itu setiap tahun itu berkurang 1%. Bisa dibayangkan. Saya ambil contoh, berarti kalau orang itu umur 60 tahun, berarti otaknya itu sudah berkurang 30%. Bayangkan itu. Tetapi dengan memprogram dia itu terus membaca Quran, ya, maka sel-sel ini akan terjadi rebalancing. Karena suara itu bisa menggetarkan sel-sel yang rusak, kemudian mengembalikan fungsi keseimbangan sel-sel tersebut. Ya, kalau orang barat, orang yang tidak punya Quran ya paling pakai suara-suara musik. Ya, dia ke tengah hutan dengar suara-suara burung, dengar suara-suara angin kayak gitu. Kita loh punya Quran. Ini yang mencegah kerusakan sel otak sehingga kita tidak kena pikun. Nah, bahkan kalau yang mau menghafal, maka sungguh hafalan itu akan semakin memelihara daya pikir otak. Gitu Bapak Ibu. Bismillah nggih. Semangat nggih. Yang punya nyeri-nyeri, ayo dengan hafal Quran, membaca itu turun. Nyeri itu kalau paling hebat itu sudah nggak tertahankan, orang jungkir jempalik mergo loro. Loro untu ki coba bayangno. Kaya ngapa? Ming loro untu lho kuwi. Kowe kancane ngece malah diteri payek. Arek yo ngece to cetha loro untu kok teri payek ngece kowe. Bareng waras ra diteri apa-apa. Nah,
Oke? Boyok pegel apapun, ayo. Jadi dalam Islam itu benar-benar suara itu Pak Bu, yang didengar telinga, yang diresapi itu ngefek ke tubuh. Ini contoh ya, penelitian. Sel-sel darah itu kalau dibacakan Quran, itu menjadi kuat, dia bisa melawan virus. Ini gambarnya Masya Allah ini. Menjadi kayak kayu yang keras gitu ya. Ya, ini juga ya. Dan yang paling bagus itu suaranya sendiri. Makanya kalau baca Quran jangan cuma uma-umi. Napa uma-umi iki? Jangan, harus keluar suaranya dan bisa didengar sendiri oleh dia. Karena ngefek itu. Nah, ini penelitian yang ini di Jepang. Ini Dr. Masaru Emoto. Nah, di Jepang itu Masya Allah, air itu bisa difoto kristalnya. Ketika dibacakan ayat-ayat yang bagus, kristalnya bagus, tapi ketika dibacakan ini contoh ini, I will kill you, artinya apa? Saya akan membunuhmu, langsung biar rusak. Tapi kalau dibacakan ya thank you, love, wah ini jadi bagus kristalnya. Nah, karena tubuh kita ini juga